Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran tentang akhlak terpuji terhadap diri sendiri, yaitu berikut coba amati beberapa ilustrasi yang Ibu jelaskan. Yaitu, coba perhatikan tokoh ini. Dia adalah Profesor Dr. B.J. Habibie, penemu teori Craig, yaitu teori tentang keamanan atau kualitas dalam. Oke, yang selanjutnya yaitu Dr. Hairul Anwar. Beliau adalah penemu konsep 2FFT yang dipakai dalam teknologi 4G. 4G yang kita pakai dalam teknologi di HP kita ya. Ilmuwan dunia yang bernama Ibnu Sina atau Avicenna, beliau adalah bapak kedokteran dunia. Beliau yang menciptakan teori-teori kedokteran di dunia. Selanjutnya, ahli matematika, yaitu Al-Khawarizmi, penemu aljabar yang kita pelajari sekarang ini. Anak-anakku, perhatikan juga ya kisah unik Ibnu Hajar, si anak batu. Kisah unik ini bercerita tentang seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Tadinya beliau adalah seorang santri yang bodoh, yang sudah putus asa untuk belajar. Suatu saat beliau minta pamit untuk pulang kampung. Dalam perjalanan pulang, beliau menemukan semangat lagi untuk belajar. Kisahnya adalah ketika perjalanan pulang, dia berteduh di sebuah goa karena hujan. Nah, di goa tersebut melihat batu besar. Yang anehnya batu itu bisa berlubang karena ditetesi air selama bertahun-tahun. Nah, disitulah dia merenung dan berpikir, kenapa ya batu yang keras saja bisa berlubang hanya karena tetesan air? Lalu kenapa aku tidak bisa memahami satu pelajaran padahal aku memiliki akal pikiran yang tidak sekeras batu? Nah, disitulah Ibnu Hajar menemukan ilmu. Dia akhirnya tidak jadi pulang kampung dan kembali lagi ke pondoknya untuk belajar dengan tekun. Sehingga beliau menjadi ulama yang mampu mengarang beberapa kitab. Sekalian, tokoh-tokoh yang tadi Ibu sebutkan adalah tokoh-tokoh ilmuwan, orang yang berilmu. Jadi berilmu artinya adalah orang yang memiliki kepandaian dan keahlian satu ilmu bidang tertentu yang dapat bermanfaat buat dirinya sendiri maupun orang lain. Ciri-ciri orang berilmu, bersedia mengamalkan ilmu, rendah hati, dan santun serta sabar. Selalu semangat menuntut ilmu, bijaksana dalam memutus masalah. Mulia sekali ya orang. Dalil Al-Quran yang menuntun orang untuk menuntut ilmu itu banyak sekali. Di antaranya adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini menyuruh kita untuk menuntut ilmu, membaca, belajar, mengkaji ilmu yang berada di sekitar kita. Lalu, ilmu apa sih yang harus kita pelajari? Yang pertama adalah ayat-ayat qauliyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa sabda atau firman Allah, yaitu Al-Quran. Lalu yang kedua yang dipelajari manusia adalah ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah berupa alam semesta. Inilah dua ilmu yang wajib dipelajari oleh semua manusia. Selanjutnya adalah surat Al-Mujadalah ayat 11 yang mengapresiasi setinggi-tingginya orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Untuk itu jangan putus asa ya. Orang yang belajar dan menuntut ilmu itu derajatnya lebih tinggi di mata Allah Subhanahu. Anak-anakku, kita juga perlu mempelajari 4 golongan manusia menurut Imam Al-Ghazali tentang berilmu, yaitu 1 tipe orang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Artinya orang yang berilmu dan dirinya tahu bahwa dia berilmu. Nah, orang seperti ini biasanya mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan harus kita ikuti orang seperti ini. Orang yang kedua adalah orang yang tahu tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu.
Artinya orang yang punya potensi tapi dia belum tahu potensinya, maka perlu dibimbing agar tahu potensinya. Yang ketiga adalah orang yang tidak tahu dan dirinya tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, yang seperti ini masih perlu belajar. Oke, yang selanjutnya yang keempat, orang yang tidak tahu dan dirinya tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Artinya orang bodoh tetapi tidak menyadari bahwa dirinya bodoh. Orang seperti ini buruk, tidak boleh dijadikan pemimpin dan tidak boleh diikuti. Perumpamaan orang berilmu. Orang berilmu itu satu bagaikan orang buta kalau dia belajar semua ilmu tapi tidak mau belajar agama. Artinya, kalau dia tidak belajar agama, maka dia tidak tahu mana yang baik dan mana yang benar. Dia tidak tahu tujuan hidup yang sesungguhnya. Lalu yang kedua adalah orang yang pincang. Orang yang belajar ilmu agama tapi nggak mau belajar ilmu umum. Nah, seperti ini tidak boleh. Karena manusia membutuhkan ilmu agama dan umum untuk bisa menjalankan dunia ini dan mencari penghidupan. Yang seharusnya adalah kita seimbang mencari ilmu umum. Oke anak-anakku sekalian, Ibu sudah jelaskan panjang lebar, mudah-mudahan kalian mengerti dan kalian terus mencari ilmu agar memiliki masa depan yang cerah dan menjadi orang sukses dunia akhirat. Sekarang, kalian coba lihat tugas kalian di WA, mencari artikel, mencari biografi sedikit saja tentang ilmuwan Indonesia dan ilmuwan dunia. 2 ya. Lalu kamu kirimkan ke Bu Tuti. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.